Alhamdulillah ya beginilah. Saya siapapun itu yang kelihatannya masih kekurangan tempat atau tanah, ayolah semua itu cari tanah yang masih luas di daerah Kalimantan itu. Jangan takut, Teran. Mantap. Ya, begitulah pesan saya. Bapak bisa dikatakan sudah menikmati hasil perjuangan Bapak Ya, puluhan tahun gitu. berada di lokasi transmigrasi, Pak. Ya beginilah keadaannya saya di sini. Ya masih berantakan memang. Tapi bahagia, itu yang paling Ya. penting, Pak ya. Ya, pokoknya daripada di Jawa, kalau macam saya itu sudahlah, pokoknya merasa bangga betul pas di sini itu. Karena kalau lokasi luas sudah, mau menempatkan anak ndak bingung. Kalau di Jawa mau taruh mana anak saya? Karena ndak punya tanah di Jawa. Manis, Pak. Oh, manis betul ini memang. Luas sekali, Pak ya. Ya lumayan lah. Berapa bungkus, Pak? 4. 4 bungkus, Sobat Survivor. Jadi beliau membutuhkan sekitar 600.000 ya. Iya. Untuk bibitnya saja, belum lagi kotoran ayam. Sini kotoran ayam dihargai berapa, Pak? 1 karung 25. 25 ya. Iya. Dan selalu tersedia. Jadi beliau juga pelihara sapi. Iya. Ayam kampung? Ndak ada. Kenapa, Pak? Habis kemarin kena sakit itu lah. Oh, sakit ayam. Iya. Ini kan banyak sudah penduduknya, jadi Iya. macam-macam penyakitnya. Heeh. Kalau sapi dari sejak awal datang sudah pelihara, Pak ya? Enggak, itu mungkin sudah ada 2 tahunan. Oh, 2 tahunan. Ya. Ini sapinya sapi Bali, Pak ya? Ya. Oh. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Apa kabar Anda di siang hari ini? Senang bisa menjumpai Sobat Survivor kembali di lokasi transmigrasi, mengabarkan lokasi lahan-lahan transmigrasi yang ada di Kalimantan. Dan kebetulan kali ini kita berada di saat ini kita berada di Apung, sebuah desa transmigrasi yang sudah cukup lama ya, sudah puluhan tahun. Dan kita bertemu dengan warga yang bermukim di sini yang merupakan warga trans. Kita akan bertemu dan kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya tidak sendiri, sudah ada Pak D Jumiran, juga ada Pak D Imam dan Pak Dahlan. Nah, mereka adalah sama kayak saya. Ini tamu-tamu dari jauh, dari kota bertemu untuk mengunjungi warga yang ada di sini. Kita bertemu dengan Pak Ahmad Kosran. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Kita pasang clip on dulu, Pak ya, biar ngobrolnya lebih asik. Bersama Pak Ahmad Kosran, warga transmigrasi tahun berapa, Pak? Tahun 97. 97. Ya. Berapa tahun berarti sudah, Pak? Sudah masuk 25. 25 tahun ya? Iya, sudah. Bapak umur berapa ikut trans dulu, Pak? Trans dulu sekitar 25 kah? Umur 25 ya? Heeh. Wah, memang sudah menikah dari Jawa sudah. dari Jawa ya. Berarti bukan kayak sebagian warga yang ikut Bapak gitu. Enggak. Dulu ada adik saya itu ada yang ikut ke sini. Ikut ya? Iya, tapi sudah kembali sudah lama. Mohon maaf, dari daerah mana kemarin, Pak? Dari Magetan, Parang, Lopang asli. Oh, berarti sama persis dengan tempatnya Sama, Pak ya, Jumiran. sama. Tapi kenalnya aku di sini, Mas. Kenalnya di sini ya? Iya, kenalnya itu masih kecil itu. Masih kecil ya? Iya, aku ke sini tuh. Umur berapa Pak Jumiran dulu? Pak Jumiran itu mungkin sekitar 12 tahun 14-an lah itu. Sudah. Iya. Iya. Nah, sekitar itu kayaknya itu. 25 tahun. Sudah banyak perubahan, Pak ya? Sudah 11, sudah rumah beton. Ya. Ini juga rumahnya sudah di-upgrade pasti. Tapi kalau kita lihat ini masih ada yang rumah asli, Pak ya? Sebelah sana ini. Ya, masih asli yang itu, yang sebelah sana itu malah yang asli itu, masih asli itu. Berapa tahun keberapa, Pak? Bapak sudah mulai merombak rumah atau merenovasi rumah? 98 sudah itu. 98 ya? Iya. Sudah mulai merombak. Ya, sudah.
taruh mbak sudah, itu aku punya rumah ini sudah. Usahanya apa aja sih Pak? Bisa apa namanya? Sudah banyak peningkatan saya lihat. Ya cuma petani aja sama melihara sapi itu aja. Pelihara sapi di belakang. Iya. Nggak pernah kayak ada keahlian lain buat tungku mungkin atau nukang mungkin. Kalau nukang itu ya cuman pakai sendiri aja lah, itu tukang saya itu. Saya ini masih penasaran Pak, di tahun 97 Pak ya. Iya. Itu di awal-awal masuk sini bisa digambarkan kondisi lahan di sini seperti apa sih Pak? Ya masih ya bersih, tapi ya itulah kayu ya masih Berserakan. iya berserakan di kebun-kebun itulah. Ada di sini kalau nggak salah ada beberapa lokasi trans ya, yang memang daerah perbukitan. Di sini tuh Ada Bumi Rahayu ya. ada Bumi Rahayu SP6 kilo 12, kilo 3, kilo 4. Ya itulah. Ya. Yang Itu saya yang tahu duluan tuh. masuk Yang duluan masuk itu kayaknya Sajo 3. Sajau 3 dulu ya. Ya. Wonomulyo. Ya, Wonomulyo. Kemudian SP4 Kilo 12. kilo 12 Gunung Sari. Ya, terus kilo 9 SP4. SP4. Yang terakhir SP6 ini. Oh, 97 itu ya. Ya, yang terakhir ini tahun berapa itu dulu ya datangnya itu kalau SP6 itu. Kok lupa saya itu. Ya. Baik, Pak. Ini banyak yang mengeluh katanya di lokasi Apung ini lahannya gersang. Kalau menurut Bapak seperti apa? Ya, gersang, kalau gersangnya itu enggak seberapa juga lah. Kalau masalah gersangnya tanah itu kayaknya masih agak mendingan kalau di sini itu daripada kilo 9, kilo 12. Itu mah gersang betul itu kalau di situ. Oh, gitu. Kalau di sini tuh kalau mau nanam-nanam tuh masih bisa. Kalau kayak macam kilo 12, kilo 9 itu susah memang. Nggak Susah, bisa itu, iya. Kalau macam Sajo itu lebih subur lagi. Kalau daerah Sajo, karena pesawahan ada sana. Tapi sering kena pasang surut, kena banjir. Iya, Kan? ada sebagian yang kena banjir. SP4 itu yang kena banjir tuh. Iya. Di tahun 97 itu ada juga nggak sih Pak yang akhirnya walaupun lahannya tidak terlalu gersang di lokasi ini, tapi yang akhirnya menyerah pulang kampung Pak? Oh, banyak itu. Banyak yang pulang kampung itu. Di tahun keberapa tuh banyak tuh Pak? Ya masih sekitar 98 itulah. Oh, pas Krismon itu Pak? Nah, iya itulah yang banyak betul itu yang pulang itu memang. Pulang ke Magetan kembali? Iya, ke Jawa sana semua itu orang Jawa Barat itu yang banyak itu. Banyak yang pulang kembali Pak ya? Jawa Barat itu yang banyak. Kendalanya apa tuh Pak? Kesulitan menyesuaikan diri atau gimana? Nggak tahu lah itu kalau orang-orang kayak gitu itu ya kayaknya nggak tahan aja kayak yang saya lihat itu. Backgroundnya petani juga, maksudnya Iya, asalnya petani iya juga? petani lah. Jadi kalau Bapak sendiri bertani di sini di lahan yang perbukitan Pak ya? Iya. Itu tanam apa aja Pak? Ya tanam jagung, tanam kacang, lombok, ya sayur-sayuran begitulah. Yang saya tanam Nanti itu. kita boleh lihat ke belakang Pak ya? Iya boleh. Hijau. Iya boleh. Di sini masyarakat itu saya perhatikan masih mengikuti pola pertanian menanam padi sistem tunggal. Apakah warga trans juga mengikuti cara yang sama Pak menanam padi di sini? Ya masih sama itu sampai sekarang itu masih. Bapak juga Kalau saya ini sawah aja. sawah? Iya. Di sini ada sawah Pak? Ada. Di belakang? Wah jauh sana aku punya sawah. Jauh. Jadi gimana menyulap lahan yang menjadi sawah? Itu dari rawa Pak ya? Iya rawa aja. Gambut ya? Enggak tuh. Memang rawa tapi bukan Lembah gambut. gitu, Pak? Iya lembah aja. Nggak banjir? Enggak Berarti banjir seperti itu. sawah tak ada hujan aja Pak ya? Enggak juga, airnya itu ngalir di situ memang. Memang sungai itu. Oh ada sungainya? Iya, ada sungainya. Biar kemarau itu tetap ada itu airnya. Tetap ngalir itu air itu. Ya, Pak Kosran ini, mohon maaf ini, tanya-tanya, ini sudah berapa anak Apa itu? anaknya? Sudah? Anak 3 bawa dari Jawa memang. Semuanya? Iya. Oh, berarti sudah lulus sekolah semua? Sudah beranak, sudah 8 sudah cucu saya itu. Tapi Bapak sudah punya 8 cucu tapi wajahnya masih suweker itu. apa rahasianya? Enggak tahu lah ini ya. Kalau saya lihat sendiri itu kayaknya sudah tua kalau sampai bilang kok masih segar itu segar gimana? Suweker. Apa begitu kah? Apa gigitnya belum tumbuh ini? mungkin karena giginya belum tumbuh kali. Pak. Oh iya mungkin begitulah. Belum tumbuh semua. Masih ini Pak, selama tahun 97 sampai sekarang sering pulang kampung nggak sih Pak? Sudah 5 kali kalau saya itu. Pulang kampung mudik seperti itu Pak ya? Iya, ya
nengok saudara, nengok orang tua. Karena sekarang sudah tidak ada orang tua, lama sudah. Tidak ke Jawa itu. Masih ada, mohon maaf, lahan warisan di sana, Bapak? Masih ada ya, sedikit-sedikit tuh masih. Jadi anak-anak bertahan di sini juga kah atau akhirnya pulang ke Jawa, Pak? Wah, di sini semua tidak mikiran Jawa sudah. Petani atau pegawai? Ya bekerja aja lah. Buruh itu namanya. Artinya sudah mandiri lah, Pak ya? Iya. Ya ini rumahnya yang satu. Oh, jadi Bapak lebih memilih rumah apa? Rumah aslinya ini. Oh, rumah asli Bapak tambahkan atau gimana nih? Ya tambah aja. Rumah aslinya ini. Rumah beton ini buat anak. Ini. Ya. Lebih adem ya rumah kayu ya? Iya memang begitulah. Panas betul Pak rumah begituan tuh. Jadi Bapak sudah sempat singgung tadi ada warga dari Jawa Barat juga ternyata ya? Dari Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah ada juga Pak kemarin? Banyak. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, orang Timur, Warga NTT ya? orang Bugis. Oh, itu untuk warga lokalnya kan kemarin atau? Ada itu yang sebagian Tran, yang lokal, yang banyak kan lokal tapi yang banyak kan orang Bugis. Oh gitu. Iya. Jadi sudah terpikir Pak ya, ini sudah jadi kampung halaman, artinya bertahan sampai Akhir hayat memang sudah. Orang sudah berakar betul kayak gini, mau apa lagi? betul. Iya, kalau saya sudah tidak mikir sudah di Jawa itu. Iya. Luar biasa. Di awal-awal datang saya masih penasaran Pak, di awal-awal datang yang mungkin hal yang berbeda yang Bapak rasakan dengan di Magetan dulu itu apa Pak? Ya suasananya aja lah. Suasana itu wah gelap betul di sini, belum ada lampu, cuma pakai lampu apa itu? Ya ublek sama yang dikasih sama orang daftaran itulah. Jadi bawaan begitu. Jadi fasilitas seadanya. Iya. Kalau menurut Bapak seperti melihat Pak Jumiran di SP10, perbedaan yang paling mencolok itu apa Pak? Fasilitas dari negara yang disiapkan oleh warga Trans. Oh ya kalau itu memang jauh betul Pak. Kalau dari Trans saya dulu itu yang pesangon apa segala macamnya itu persiapannya itu memang kayaknya memang lebih banyak yang sekarang itu daripada yang dulu. Yang dulu itu cuma dikasih pesangon itu 60 aja dari Transito itu. Itu kan masih anu Pak, masih apa namanya, masih belum krismon dulu. Iya itulah. masih apa ya, masih aman lah dulu ya. Iya. Masih murah barang-barang. Iya masih murah barang-barang zaman dulu. Iya. Terus kalau seperti panel surya dikasih nggak sih Pak? Apa itu? Panel surya. Tenaga surya udah ada sini. Belum ditemukan mungkin ya. Iya, udah tahu lah itu. Memang udah ada sini. Iya. Ya lampu blek itu aja adanya sampai sini. Jadi sering ada reuni Pak sesama angkatan itu, maksudnya kayak membahas apa gitu sesama angkatan warga tahun 97 itu, atau kayak paguyubannya. Ada sekarang itu. Ada ya? Kalau tapi sekarang, kalau dulu ya belum ada. Oh gitu. Seperti apa yang biasanya dibahas di sana? Itu apa ya? Pokoknya nostalgia lah mungkin Pak ya. Ya begitulah ceritanya. Iya. Jadi Pak, kalau saya perhatikan di sini banyak masyarakat yang masih jauh di bawah hidup hidup layak gitu ya. Saya perhatikan. Iya masih banyak memang itu. Apa sebenarnya kendalanya Pak untuk bisa sukses di lahan pertanian seperti ini? Nah itu dia itu kalau mungkin kalau yang sekarang ini sudah ada pabrik sawit, itu mungkin ya sawit itulah yang bisa mengangkat orang-orang yang masih ketinggalan itu. Mungkin begitulah. Jadi buruh tani gitu, jadi Iya. buruh sawit gitu ya. Iya, enggak nanam lah, maksudnya nanam sawit. Lahannya itu ditanam itulah mungkin. Jadi lahannya ada tapi kurang diolah dengan baik gitu. Ya begitulah. Tapi rata-rata mereka dari warga Sulawesi banyak yang sukses Pak di sini Pak ya. Memang banyak itu, memang orang dari yang kebanyakan itu orang dari Malaysia memang itu. Beli lahan sini Pak ya. Iya, beli semua itu yang banyakan itu. Kalau Malaysia. Kalau dari keamanannya di sini Pak sejauh ini aman aja Pak sini. Aman-aman aja kalau di sini itu dari dulu itu kayaknya enggak ada lah. Yang ini itu enggak ada kayaknya itu. Ya, jadi dulu lumayan gersang Pak setelah pembukaan dulu Pak ya. Iya. Kemudian sudah jadi adem Pak ya. Ya sudah sekarang. Jadi setelah ini kita boleh lihat tanamannya Pak ya. Bisa. Siap. Jadi kita mau ngopi dulu. Ya. Kita mau ngopi dulu Sobat Survivor. Setelah itu nanti kita mau lihat tanaman Pak. Ya, tanamannya Pak Kosran. Ya. Ini ada kopi yang disiapkan oleh Ibu Kosran bersama Pak Dahlan di sini
warga SP10, Pak Imam dan juga Pak Jumiran. Nah, Sobat Survivor, kita masih meliput dari Desa Apung namanya Pak ya? Ya. Desa Apung merupakan lokasi transmigrasi tahun 97. Dan di sini kebetulan di SP berapa nih Pak? SP 6 ya? 5. Oh 5 ya? Iya. Ya, dan kita mau lihat pekarangan rumah Pak. Kita masih di belakang rumah Pak Kosran. Jadi beliau sini kalau kita lihat memang tanahnya kuning sini Pak ya. Kuning sini. Perbukitan. Kalau menurut Bapak merasa beruntung nggak Pak di lahan yang perbukitan bukan rawa seperti Pak Jumiran dan kawan-kawan? Memang begitulah, suka betul saya itu. Memang Lahan beruntung begini ya? betul. Iya. Bukan di generasinya Pak Jumiran yang dapat lahan basah gitu Pak ya. Iya. Tapi kalau menurut Bapak tetap ada peluang nggak sih Pak untuk menggarap lahan basah seperti itu? Ya tetap Pak. Ada aja yang di Lepon sana itu kan ada juga. Ya kayak macam di Tanjung Buka itulah. Ada itu lokasinya itu. Jadi boleh dijelaskan dulu nih Pak. Ini lahan Bapak ini seluas berapa sih yang Ini 50, lebarnya? lebarnya, panjangnya 100. 100. Iya, berarti setengah hektar ini. 1 hektar. Iya. Jadi kemudian yang sapi yang Bapak pelihara inilah yang jadi pupuk untuk tanaman-tanaman Bapak ya? Iya, ya begitulah. Berapa soal? Limosin? Lain Bali aja. Bali ya? Heeh. Jadi tetap pakai pupuk kimia Pak ya? Iya, tetap itu. Kalau enggak pakai itu, enggak bisa. Ini masih masuk lahan Bapak? Lain, ini batasnya ini memang. Ini Yang- kelapa ini, batas di sana. Sini banyak nanam jati padahal banyak tanaman-tanaman yang masih kuat seperti ulin dan sebagainya. Kenapa? Ini punya orang orang Dayak ini yang punya. Orang Dayak di Tanjung sana ini orang pegawai apa itu DPR dulunya, sekarang Oh, sudah gitu. nih, Pensiun ya? pensiun sudah. Boleh Pak kita lihat tanaman Bapak? Ya. Bagian semua ini kayak gini, hutan. Iya, kalau sepertinya kayak gersang gitu Pak ya? Iya, Tapi kayak tetap gitu. digembur, bisa subur dengan... Ya itu nyatanya. Jagung kayak kan bagus juga ini jagungnya. Ini jagung manis Pak? Iya. Wah. Sudah ada yang bisa dipanen Pak? Sudah ini baru mulai tak panen tuh. Oh, saya beli 100.000 deh Pak. Ya bisa. Oh iya, sudah mulai dipanen ya? Iya sudah itu. Wah, ternyata luas di belakang Pak ya, dan subur ya. Gak ada hama monyet sini Pak ya? Kalau hamanya ini apa itu landak? Oh, ada landak masuk sini. Wah iya, nghabiskan banyak sudah ini yang dimakan landak itu. Datang landaknya malam hari atau Malam hari itu datangnya. nggak bisa ditangkap Pak? Nggak bisa kayaknya itu dipasang apa itu Jaring. jaring-jaring di sini tuh nggak ada yang masuk itu. Oh, ini bagus loh pertumbuhannya. Bapak pakai yang apa ini Pak? Panah merah ya? Iya tanah merah. Panah merah. Jadi caranya Bapak gulut dulu kah atau gimana? Ya, ini sudah tak tanam ini, sudah mulai tumbuh ini. Jadi dicungkil aja Pak ya? Iya ini sudah ini. Nah, sudah mulai tumbuh ini sudah. Oh jam sini ya? Oh, Ya ini hati-hati ini berarti. ini yang inilah yang. Oh, berarti ini enggak ya? Enggak ini yang ini. Nah, sejauh mana lahan Bapak ke bawah ini? Sini aja ini. Ini yang bawah itu punya orang sudah. Mana titik batasnya? Ini Oh, yang tanam jagung ini. oh gitu. Iya. Belum ada patoknya Pak? Ada patoknya itu ada di situ, tapi ini kan punya orang, aku numpang aja kalau yang Oh ini. gitu. Iya. Cari yang dekat aja. 50 kali berapa tuh Pak? Ini 50 kali 100 yang ini. Oh 100, berarti udah lebih dari 100 di sini Pak ya? Ya lebih sudah, yang dari cuma situ aja 100-nya itu. Ya jati itulah 100-nya dari depan rumah. Iya, Bapak menanam jagung subur sekali Pak. Bagus sekali pertumbuhannya. Ini perlakuannya seperti apa Pak jagungnya? Ya perlakuan Tanamnya. jualnya kah? Apa tanamnya? Tanamnya, maksudnya perawatannya? Oh perawatannya ini pakai tai ayam. Ya tanam ini cuma tak koak-koak begitu aja. Tak kasih tai ayam baru tak tanam, tak timbun lagi begitu. NPK? MPK ya. Oh, tetap ya pakai NPK. Iya, tetap itu kalau enggak pakai MPK mana bisa. Kalau per buahnya ini Bapak jual ke pasar kah atau Di sini jual di aja. sini-sini aja? Iya. Per buahnya Ini kalau saya jual yang begini ini
satu ikat itu isi 4 tak jual 7.000. Oh gitu. Iya. Bapak nggak bawa parang ya? Enggak. Gimana nih? Kita ambil parang dulu nggak Pak? Hah? Biar sekalian panen Pak. Ini kan enggak usah pakai parang. Kalau sampean nanti mau bawa, ini dari patah aja. Iya. Ya ambilkan Bapak. Ya patah begini dia. Oh ya siap. Ini. Nanti kan dimasukkan tas ini yang bisa. Oh gitu. Ya. Yang plastik ya. Masukkan langsung tas ini yang bisa. Siap. Kita coba buka satu ya Pak ya. Ya, bukalah. Jadi ini yang paling besar Sobat Survivor. Mantap jiwa. Jadi ini adalah jagung super. Wis. Coba kita buka dulu. Ternyata padat isinya Pak ya. Iya. Kenapa Bapak lebih memilih panah merah daripada satunya lagi? Paragon. Ya kalau yang pasir itu enggak bisa memang. Nggak bisa apanya Pak? Nggak bisa ditanam. Oh nggak bisa ditanam. Iya. Nah ini dia Sobat Survivor. Jagungnya full. Ya mantap. Ini memang mahal bibitnya aja ini. Satu kamplek itu 150 ini. Iya mahal memang. Iya, Ini mahal Pak, bibitnya ini. ini butuh berapa bibit Pak kemarin? Berapa bungkus? Ini 4 bungkus ini yang 4 sudah bungkus ya? panen ini. Kalau yang saya tanam ini 3 ini. 3 bungkus yang baru saya tanam ini. Manis Pak. Oh, manis betul ini memang. Luas sekali Pak ya. Ah, ya lumayan lah. Berapa bungkus Pak? 4. 4 bungkus Sobat Survivor. Jadi beliau membutuhkan sekitar 600.000 ya. Iya. Untuk bibitnya saja, belum lagi kotoran ayam. Sini kotoran ayam dihargai berapa Pak? Satu karung 25. 25 ya. Iya. Dan selalu tersedia atau susah dapatnya? Terlalu tersedia itu di dalam sana itu banyak memang itu. Tinggal bawa mobil dari sini, ngaji bayaran 250, begitu satu jalan tuh satu kali bawa itu. Berarti saya boleh minta nomornya Bapak ya? Siapa tahu saya bisa pesan. Ya boleh, boleh bisa. Tapi di rumah sana lah. Ya. Satu karung enggak isi serbuk kan Pak ya? Enggak. Seger Pak. Ini Sobat Survivor, kita memanen jagung, kita beli ya pastinya, dan jangan sampai apa Pak, kebanyakan Pak. Iyalah. Dan semoga sukses terus Amin. usaha dari Bapak, Ya, warga Trans asal Magetan. Dan di sini sudah ditanam lagi nih. Ini butuh berapa bungkus kemarin Pak? 3 bungkus ya. 3 bungkus. Dan ini saya yakin jauh lebih, sama ya, sama modalnya kayak turun gitu ya. Jadi Iya. Hampir sama ini. Cuma ya selisih 1 bungkus saja. Yang ini 4 bungkus, yang ini 3 bungkus yang sudah saya tanam ini. Sudah saya tanam. Nah, sekarang angkutnya gimana? Ambil plastik dulu atau gimana? Iya, sembarang lah. Ini bisa kali. Nanti sebagian saya coba bawa. Bawa aja nanti ini. Enggak, maksudnya Bapak enggak muat sudah di tangannya Bapak itu. Kalau orang Pak enggak ada yang nyuri Pak ya sini ya? Enggak ada. Aman ya? Aman aja. Mending minta daripada nyuri Pak. Iya, Ya? begitulah kalau orang sini. Kalau lapar ya. Bapak jual di sini aja rupanya ya? Iya, enggak jual sini aja. Ya, Mantap. ya, pulang. Wah, bisa semua rumahnya. Luar biasa Bapaknya. Yang Sobat Survivor subur sekali, nah, merata kesuburannya. Iya. Ini ureanya 1 karung, ini 1 karung. NPK enggak ya? Enggak. Urea aja ya. Iya. Katanya kalau urea aja bikin keras tanah katanya. Iya memang begitu, tapi memang adanya cuma itu aja. NPK mahal Pak ya? Enggak ada lainnya, wah mahal betul. Apalagi sekarang ini susahnya cari pupuk itu. Pak, ini biasanya ada pertanyaan kalau olahan sekitar sini yang mungkin mau dijual pemiliknya itu sudah mahal nggak sih Pak? Wah, sudah mahal di sini. Berapa Pak? Itu sudah ditawar 300 itu. Berapa kali berapa? 50 kali 100. 300 juta ya? Iya. Dan lumayan jauh dari kota Pak ya? Jauh ini sudah. 1 jam ya?
Udah sampai? Enggak lah, enggak satu jam enggak ada. Mungkin ya 1/4 jam lah dari sini tuh. Jadi beliau juga pelihara sapi. Iya. Ayam kampung? Enggak ada. Kenapa Pak? Habis kemarin kena sakit itu lah. Oh sakit ayam. Iya. Ini kan banyak sudah penduduknya, jadi Iya. macam-macam penyakitnya. Heeh. Kalau sapi dari sejak awal datang sudah pelihara Pak ya? Enggak, itu mungkin sudah ada 2 tahunan. Oh 2 tahunan. Ini sapinya sapi Bali Pak ya? Oh, ngamuk Pak. Biar saya ambil Pak. Oh, mantap. Itu aku bikin batako di sana itu. Buat sendiri tak? Iya. Gak pengen usaha batako juga? Enggak tak jual, itu tak pakai sendiri aja itu. Pakai sendiri aja. Boleh lihat Pak? Iyalah. Wah nanti teman-teman Bapak di Magetan nonton nanti Pak. Ternyata usahanya Bapak ini banyak. Kalau Bapak pulang masih ada yang ingat nggak Pak? Oh masih. Teman-teman mainnya Bapak dulu ya? Iya. Wah. Bapak buat sendiri kan dibantu anak Pak? Buat sendiri sama mamaknya itulah. Oh. Iya, ini sama mamaknya aja aku bikin batako ini. Wah. Iya. Sama mamaknya ini bikin kusen, sama ini bikin sendiri semuanya ini. Ini sampai rumah, sampai semuanya pokoknya saya sendiri ini yang bikin. Ini rencana yang Bapak tinggalin nanti atau gimana rencananya? Ya rencananya begitulah tinggalnya. Ini masih masa tua ya? Iya, begitulah. Luar biasa. Terus yang kusen-kusen ini beli ya? Enggak, bikin sendiri juga. Serius Pak? Iya. Boy. Ini pokoknya semuanya enggak ada yang saya beli tuh. Ngerjakan orang ya enggak. Berarti Bapak ini multi talent ya? Sudah tahu lah pokoknya yang penting bisa dipakai gitu aja. Kalau bagusnya enggak, namanya bukan tukang. Terus nanti kalau misalnya nih sudah apa ini namanya? Bapak sudah tinggal di sini. Terus yang rumah lamanya, rumah kayu di atas tempat siapa? Untuk anak itu. Oh, Iya, untuk anak lagi ya. Karena kalau sekarang ini anak-anak saya itu masih ada yang di Tanjung, ada yang di rumah mertuanya di Nunukan sana, yang satu itu. Kan begitu. Nanti ya akhirnya pulang ke sini ya biar ditempatin lah yang rumah lama. Nanti yang satunya ya sini ya, ikut orang tua lah nanti yang satu. mantap. Iya, begitulah. Iya. Buat teman-temannya Bapak yang ada di Magetan ada pesan-pesan nggak Pak? Ya alhamdulillah ya beginilah. Saya siapapun itu yang kelihatannya masih kekurangan tempat atau tanah, ayolah semua itu cari tanah yang masih luas di daerah Kalimantan itu. Jangan takut, teran. Mantap. Ya, begitulah pesan saya. Bapak bisa dikatakan sudah menikmati hasil perjuangan Bapak Ya, puluhan tahun gitu. berada di lokasi transmigrasi Pak. Ya beginilah keadaannya saya di sini. Ya masih berantakan memang. Tapi bahagia itu yang paling Ya. penting Pak ya. Ya pokoknya daripada di Jawa kalau macam saya itu sudahlah pokoknya merasa bangga betul pas di sini itu. Karena kalau lokasi luas sudah mau menempatkan anak enggak bingung. Kalau di Jawa mau taruh mana anak saya? Karena enggak punya tanah di Jawa. Siap. Ya begitulah. Baik. Oke, kalau kita naik lewat mana lagi nih Pak? Lewat sini lagi? Bisa lewat sana? Lewat sini aja lah. Lewat sana aja. Ya. Semuanya sini. Baik Sobat Survivor, ini adalah perjalanan kita kembali ke rumah kayu yang tadi. Dan kira-kira selain Bapak yang menarik untuk diliput di sini, usaha pertanian seperti apa Pak yang kira-kira menarik untuk ditahu oleh teman-teman kita seduluran yang ada di Jawa? Oh itu ya sawit, kayak macam sawit. Kalau namanya petani ya itulah pokoknya kalau di sini itu ya sawit itu sama. Kalau petani ya sayuran ya sih kayak padi, Ada jagung. padi juga sini ya. Ya begitulah. Kalau seperti Pak, panennya? Kalau seperti buat tungku, tanah liat, gerabah gitu. Ada itu tungku ya bisa juga bikin tungku di sini tanah ada juga itu kalau dibikin gitu. Kalau orang yang pakai itu ya ada juga banyak di sini. Oh gitu.
Baik Sobat Survivor, jadi terima kasih banyak loh Pak sudah ajak ngobrol-ngobrol. Ya. Semoga selalu diberikan kesehatan Pak ya. Ya, amin, amin. Dan diberikan rezeki melimpah dalam setiap Amin. usahanya. Ya, amin, amin. Selalu kuat ya Pak ya. Amin. Dan kita kembali ke rumahnya. Nah, ini rumahnya bapaknya. Kita kembali ngopi di rumah. Ini dulu transnya yang mana potongannya? Atau memang dirombak total kemarin? Enggak, Pak. Ini tak tambahin yang sebelah sini. Oh yang sebelah sini ya. Rumah transnya yang ini yang warna beda tuh ya. Ya, yang sini nih. Oh bapak merombak dan kayak rapi sekali Pak. Ya, lumayan lah, tapi sudah sekarang habis sudah dalamnya itu. Di tahun keberapa Pak kemarin rombaknya ini? Tahun 98. Oh 1 tahun setelah menempati Iya, Pak ya. iya, begitulah. Dengan 3 anak tentu berpikir untuk lahan rumah yang lebih besar Pak ya. Pas waktu saudara dari Jawa itu kan datang sini itu ada 7 orang kan 6 itu. 5 orang. Di sini tuh itulah tak suruh memperbaikin ini. Karena kayu masih banyak dulu tuh kayu. Jadi enggak ada yang beli ini kayu. Baik. Iya. Semuanya ambil dari sini aja ya. Iya, Kayu meranti, bengkirai. iya begitulah. Iya. Sobat Survivor. Wah ini kita disuguhkan dengan gorengan. Mantap jiwa. Yang terbaik. Makanlah. Sama Pak Jumiran. Mengenal beliau sejak kapan Pak? Sejak pokoknya saya datang dari SPS Blue kemungkinan baru 3 bulan. 3 bulan Terus ya. ketemu anaknya Pak D ini, terus langsung diteleponkan. Pak D-nya ini lupa sama aku juga lupa sama Pak D belum lah, tapi sama bapak saya Pak D ini kenal. Terus aku langsung main ke sini gitu. Mantap. Akhirnya ketemu ternyata satu desa gitu. Sak duluran. Duluran. Baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak konten kami. Obrolan panjang bersama salah satu warga transmigrasi di lokasi ini. Terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.